Tidak ada makanan yang lebih sederhana namun begitu syarat sejarah seperti tempe. Makanan berprotein tinggi yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia ini kini semakin terkenal di dunia, bahkan menjadi ikon makanan sehat kelas global. Namun, di balik popularitasnya, ternyata masih banyak orang yang mengira kalau tempe berasal dari Malaysia. Tempe memang sudah lama hadir di Malaysia. Tempe dijual bebas di pasar, diproduksi dalam skala rumahan maupun industri kecil, dan menjadi bagian dari makanan harian banyak keluarga Malaysia. Makanya, kalau kita melihat di pasar swalayan atau pasar tradisional di sana, ada banyak sekali produk makanan tempe, baik itu dari Indonesia maupun Malaysia. Jangan sampai tempe diklaim jadi milik Malaysia. Ini gawat banget guys, gue lagi belanja di Kuala Lumpur, baru masuk supermarketnya langsung ada produk keripik tempe Indonesia. Gue sempat nguping beberapa turis yang mau belanja, mereka tuh ngira tempe makanan khas Malaysia, padahal tempe itu kan makanan tradisional Indonesia. Nah, tempe chips ini ternyata laku banget di Malaysia, dan ini jelas-jelas produksi Indonesia. Gue juga pernah lihat produk yang sama di Singapura. Ternyata snack tradisional Indonesia juga bisa mendunia kok, kalau kita mau seriusin kerjainnya, brandingnya, dan eksporinnya. Nah, kalau bukan kita yang ngerjain, siapa lagi? Jangan sampai satu persatu kekayaan kita diklaim negara lain. Namun sayangnya, ternyata masih banyak bule yang menyangka kalau tempe berasal dari Malaysia. Hal ini diperkuat dengan banyaknya bule-bule yang mereview tempe di Malaysia, dan banyak dari mereka bilang kalau tempe makanan khas dari Malaysia. This made in Malaysia tempeh chips, if you ever tried it, you know how yummy it is and you probably get addicted to it, right? But recently they just added this nutrition box to it and I can't believe it. I used to have them often, but the whole pack, which is not too big, right? It has 1,000 calories, can you believe that? So be really careful, even though they're from soybeans, means they have protein, it's not that much to be honest. They're so high in calories, so be careful. Tentu, hal ini bukanlah tanpa alasan, karena Malaysia dan Indonesia bisa dibilang memiliki budaya yang sama. Sedangkan tempe sudah ada di sana sejak lama. Hal ini semakin didukung dengan banyaknya produk olahan dari tempe yang dibuat langsung di sana. Namun, tidak semua bule terjebak dalam kesalahpahaman ini. Banyak bule, khususnya mereka yang pernah tinggal lama di Indonesia, para pecinta kuliner Nusantara, dan peneliti makanan fermentasi, langsung turun tangan meluruskan kesalahan tersebut. Mereka membuat video, dan memberikan penjelasan tentang asal-usul tempe ini. As a fermentation lover, you have probably heard of tempeh. It's a fermented soybean cake from Indonesia. It's very healthy and nutritious. However, most people only enjoy it with a hefty amount of soy sauce. That's because soybeans, unfortunately, just aren't very tasty. However, did you know that once you understand how to make tempeh, you can make it from other beans, such as black beans or chickpeas. This type of tempeh will also be very nutritious, but much more tasty, as well as much prettier. Pada akhirnya, tempe adalah warisan kuliner Indonesia yang tidak bisa disangkal. Tempe memang tersebar ke berbagai negara, termasuk Malaysia, karena perjalanan sejarah dan perpindahan masyarakat Jawa ke negeri tersebut. Namun penyebaran tidak sama dengan asal-usul. Keberadaan tempe di Malaysia merupakan bagian dari interaksi budaya, bukan bukti bahwa tempe lahir di sana. Bagi masyarakat internasional yang baru mengenal tempe, penting untuk memahami bahwa makanan ini memiliki akar sejarah yang panjang di Indonesia.